lingkungan sekitar gereja Mekara. Gereja di mana jemaatnya adalah para pemulung sampah. Jemaat sekitar bisa 10.000 dengan ekonomi yang sangat tidak berkelimpahan. Akan mengunjungi perjalanan menuju gereja Mekara. Iya. Di sini Alfred, di sini. No, Alfred. Ya, Alfred. Alfred di sini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kita hadir bukan di dunia ini, bahkan sampai boleh ada di tempat ini, ujungnya adalah supaya kita makin tahu Tuhan. Saya akan bacakan dari Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Saudara, firman Tuhan dalam Matius ini mengingatkan setiap kita bahwa di mata Tuhan tidak ada yang namanya kecil. Saudara, dunia bisa melihat kita kecil atau besar. Dunia melihat apa yang kita miliki dan prestasi apa yang kita dapatkan. Tetapi di mata Tuhan, kehebatan hidup kita itu bukan pada apa yang kita raih. Bukan. Apa yang kita sudah raup di dalam tabungan-tabungan kita. Dalam bentuk rumah yang kita sudah huni. Apa yang kita kendarai, apa yang kita pakai. Bukan. Kehebatan kita itu bukan sekali lagi semampu tangan kita, otak kita, talenta kita yang kita miliki sehingga kita memiliki segalanya. Tapi siapa di belakang hidup kita? Itu yang penting. Siapa di belakang hidup kita sampai kita bisa ada sekarang ini. Ingat, semua kalau kan pada waktunya Tuhan, itu dia akan pernah mati. Namun kita diingatkan sekali lagi, sebelum Tuhan memberkati, sudahkah kita menjadi tanah yang subur itu, sehingga biji yang kecil itu menjadi pohon yang besar. Seringkali kita ingin apa? Berkatnya Tuhan daripada Tuhan yang memberi berkat. Buat apa kita kaya raya? Buat apa kita pintar? Kita bisa meraup segalanya, tetapi nol di mata Tuhan. Sederhananya gini, lebih baik satu di depan atau satunya di belakang nol. Kalau satunya di belakang nol berarti 01 kan. Nolnya banyak, nolnya banyak, tapi kalau satunya ditaruh di belakang, Tuhannya taruh di belakang, tetap ada angkanya 1.
Tapi kalau kita taruh Tuhan satu, nolnya di belakang, menjadi 10, 100, 10.000, 100.000, bahkan sesuka Anda. Sudahkah kita, hati kita, otak kita, mata kita menjadi tanah yang siap untuk apa? Ditanami oleh biji yang kecil. Hati menentukan berkat itu tertampung dengan baik atau tidak. Wadahnya tepat tidak, wadahnya siap tidak. Kekayaan ketika kita raih, kepintaran ketika kita raih, segala karisma yang kita raih tanpa punya nilai kekekalan, semuanya sia-sia. Saya rindu perjalanan kita bukan hanya sekedar menghabiskan dapetik, mungkin kita tabung doi banyak-banyak puluhan juta, lalu kita tidak dapat apa-apa, hanya bawa oleh-oleh. No, kita datang bukan itu. Kita ingin bukannya sekedar kita memberi dalam pengertian membuang uang untuk bisa hadir tempat ini, tetapi ada nilai-nilai kita merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Dan hal kedua yang terakhir, kaitan dengan biji sesawi yang sangat punya nilai sejarah dalam gereja ini. Dalam Yohanes 12 ayat 24 katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya apa? Saudara, biji itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa jikalau biji itu tidak mau mati. Artinya apa? Saudara, sejak kecil kita dibiasakan untuk apa? Semuanya aku kan. Saudara kerja untuk siapa? Untuk aku dan anak-anakku, suamiku, istriku. Engkau pintar supaya apa? Aku dipuji. Ketika engkau murah hati, semuanya kepada siapa? Mi. Aku. Saudara, firman Tuhan katakan kalau kita tidak mati terhadap ego kita, biji itu tetap biji. Saudara, ketika egomu makin tinggi, maka ego Tuhan makin rendah. Kau mau menaruh ego Tuhan lebih tinggi atau menaruh ego lebih tinggi? Semua tangan engkau sendiri. Kita semuanya adalah sebuah pilihan. Tuhan tidak menjadikan kita robot. Adam dan Hawa diciptakan sebagai manusia seutuhnya. Dia punya kesempatan berbuat dosa, punya kesempatan untuk tidak berbuat dosa. Tetapi dia memilih untuk berbuat dosa. Setelah engkau mengenal Yesus, engkau adalah Adam kedua yang punya kesempatan memilih yang baik atau yang positif, yang negatif. Hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara sekalian, makin tinggi ego Tuhan, seharusnya makin rendah setia. Dari itu perjalanan ini makin membuat kita punya ego makin hari. Mudah, tidak mudah. Hal sederhana nanti dalam perjalanan kita mau ini dulu. Tidak perhatikan ada 23 yang lain. Kita ada 24 orang kan. Kalau satu orang satu ego muncul, yang lain dirugikan nggak? Karena saya butuh ini. Saya rindu gereja ini menjadi sebuah pengalaman rohani bagi hidup. Saya berikan waktu beberapa menit berdoa dalam hati. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu? Jangan pernah pandang usia ya. Aku kecil Tuhan. Lupa lagi datang ke sini. Tidak ada namanya tua. Ya, sudah berapa kali Ibu Melani bilang tidak ada yang namanya tua. Dalam semangat kita juga nggak ada yang bilang kau bisa berdoa dan doa itu tidak bisa salah pun yang bisa menghalangi. Berdoalah mengalami Tuhan supaya dengan pengalaman berkat yang Tuhan ingin curahkan dalam hidupmu untuk apa? Memberkati. Mari kita tenangkan diri sebentar sambil Ibu Melani mengiringi Mau Cinta Yesus. Banyak relief di dinding, ngos-ngosan dari bawah sampai ke atas.
gereja ini bisa memuat 10.000 para pemulung dan juga non pemulung. Mereka pemulung semua. Gerejanya di situ. Batu bekas jual pulang.